Kita mulai kuliah kita ya. PJ siapa? Jihan sama Lisa, Bu. Jihan, coba di ini absennya dulu Jihan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, kita akan lanjut kuliah kita ya. Gimana pada hari ini kita akan lanjut dengan materi pada ini adalah tentang HIV ya. Baik, kita akan lihat tentang HIV ya. HIV atau AIDS adalah penyakit yang menyerang sistem imun atau limfosit T helper yang berfungsi melindungi infeksi atau CD4. Ya, ya kita kembali mengingat bahwa prinsip penularan HIV itu ini prinsipnya ya kemarin Ibu juga mungkin waktu di diet sudah mainkan mungkin kita akan melihat lebih dalam tentang HIV ya. Bahwa kapan dia akan menular tentu ada orang yang positif HIV, ada kegiatan yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh, ada orang yang belum terinfeksi atau orang yang juga sudah terinfeksi HIV. Ya, itu ya, jadi kemungkinan akan terkena juga orang yang belum terinfeksi, kemungkinan bisa akan terinfeksi tentu dengan adanya orang yang positif HIV. Bagaimana tanda orang yang terkena HIV? Tidak ada tandanya. Jadi kalau orang itu baru terkena HIV, virus HIV, ini tidak ada tandanya secara jelas. Tampak sehat seperti orang lain yang tidak tertular HIV. Dan ini terjadi sebelum HIV berubah menjadi AIDS. Ya, ini berjalan kira-kira 5-10 tahun. Jadi nggak tahu kita, teman kita, sahabat kita, yang mungkin dia sudah terkena virus HIV, masih atau belum berubah menjadi atau belum menjadi penyakit AIDS, tapi virus HIV sudah ada di tubuhnya, ternyata ini memakan waktu yang cukup lama untuk memastikan 5-10 tahun. Infeksi menular melalui seksual, jadi yang paling banyak ditemui, atau yang paling sering ditemui itu adalah infeksi menular melalui seksual. Ya, merupakan penyakit yang salah satu penularannya melalui hubungan seksual. Infeksi menular seksual ini merupakan pintu masuk virus HIV. Kenapa? Dengan adanya infeksi atau IMS ini, HIV dapat lebih mudah menular karena adanya cairan tubuh atau darah pada luka IMS ini. Ya, jadi makanya paling banyak terjadi penularannya melalui IMS. Dinamika penularannya atau rantai penularan HIV, sekarang kita lihat. Inilah kondisi yang ada pada zaman sekarang ini, di mana itu mungkin ada sekarang ini sangat banyak sekali. Lelaki suka lelaki, ya itu atau
biasanya cowok ganteng pacarnya juga cowok ganteng gitu ya. Jadi lelaki suka lelaki, dan kalau ini terjadi ya ini tentu juga akan menular ke yang lain. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak tahu dia pura-puranya seperti orang yang normal aja. Ya, dia suka perempuan, tetapi kita nggak tahu di belakangnya ternyata dia adalah orang yang dia suka sesama jenis. Ya, dan biasanya juga dia mencari orang lain. Ya, salah satunya mungkin penjajah seks. Akibatnya juga ini akan mengural ke yang penjajah seks. Ya, penjajah seks ini dia juga punya pelanggan. Ya, jadi ya tentu nanti dia akan menularkan lagi ke pelanggannya. Ya, di sini pelanggan ini macam-macam. Mungkin pelanggannya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, atau penjajah seksnya pikir ada juga yang laki-laki, bukan nggak ada juga laki-laki yang ini ya, yang suka pergaulannya ya, ini dengan atau mencari mangsa-mangsanya juga, itu ya. Ya, mungkin ya Bu lihat secara ini kelihatannya hampir sama ya laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya kalau dia mencari tentu yang banyak duitnya. Kalau laki-laki yang suka ya berganti-ganti pasangan, biasanya itu yang terjadi. Ya perempuan juga begitu. Biasanya yang paling depan itu adalah duit. Ya itu yang sering terjadi. Jadi pelanggan lelaki yang berisiko rendah ya bisa akan terkena oleh perempuan yang berisiko tinggi. Atau sebaliknya, perempuan berisiko rendah bisa terkena oleh laki-laki yang berisiko tinggi. Di samping itu, selain dari lelaki yang suka laki-laki tadi juga mungkin nafsa atau pemakai jarum suntik. Jadi kalau kita lihat atau kita wawancarai orang-orang yang terkena itu, ya dia yang paling banyak itu ini satu dan ini. Ya, dan nanti juga penjajah seks. Inilah yang akan menularkan ke banyak orang. Tahapan infeksi. Ya, seperti apa perjalanan infeksi virus HIV ini? Infeksi orang biasanya ini 3 sampai 6 bulan tapi bisa lebih. Ya, ini tahapan infeksinya. Orang bisa menularkan tetapi hasil tes negatif dalam masa jendela ini. Jadi mungkin ada orang yang sudah terlanjur mungkin berhubungan dengan yang orang yang dikhawatirkannya. Maksudnya, aduh, ternyata setelah kita melakukan hal-hal yang tidak benar dengan seorang laki-laki, kita tahu infonya. Ternyata laki-laki itu juga adalah orang yang tidak benar. Kita khawatir atau curiga. Ya, kalau ini dilakukan 3 sampai 6 bulan, ini hasilnya belum akan terlihat. Ya, jadi masih negatif. Padahal di dalam tubuhnya sudah ada virus HIV. Selanjutnya masuk ke masa laten, di mana masa laten biasanya berkisar antara 4 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Inilah masa perkembangannya. Dan ini akan berubah menjadi AIDS. Terjadilah gangguan saraf karena HIV seperti orang pikun ya, seperti pikun, mati rasa, terdapat infeksi oportunitis. Jadi maksudnya di sini orangnya kalau sudah AIDS ini akan ada rasa mati rasa, infeksi oportunitis. Maksudnya infeksi oportunitis ini adalah infeksi yang ini akan mudah sekali munculnya infeksi kalau kondisi tubuh dalam keadaan tidak stabil atau mungkin stamina lagi turun, kondisi kurang sehat. Ini akan muncullah infeksi-infeksi oportunistik ini. Ya, penyakit yang berkaitan dengan HIV biasanya akan terlihat bahwa berat badan menurun, demam, diare. Jadi itu kita harus khawatir. Ada orang yang makin lama berat badannya makin turun ya, dia demam, dia diare, diarenya terus-menerus, mungkin hanya berhenti sebentar, dah kambuh lagi. Ya berhenti sebentar, kambuh lagi. Ya itu mungkin yang perlu kita
harus hati-hati zaman sekarang ya. Jadi kalau kayak orang bilang dulu, kalau zaman dulu orang cemas punya anak perempuan karena takut pergaulan anak perempuan ya, takut anaknya rusak. Tetapi zaman sekarang orang bukan hanya takut punya anak perempuan, anak laki-laki juga orang takut sekarang. Kenapa? Karena ya dia berteman sama laki-laki terlalu akrab, ternyata sekarang laki-laki suka laki-laki itu ternyata juga terlalu banyak ya, atau sudah banyak sekarang. Apa artinya? Orang yang sudah terinfeksi HIV akan nampak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Masa di mana virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh manusia, namun sistem kekebalan tubuh belum membuat antibodi HIV. Infeksi opportunitis adalah infeksi yang mengambil kesempatan untuk muncul di saat kekebalan tubuh manusia sangat lemah. Jadi kalau CD4-nya sudah turun, itu biasanya akan muncul berbagai macam infeksi yang terlihat. Ya, ini mungkin gambaran atau apa yang terjadi pada orang-orang HIV. Kumpulan putih kecil seperti busa di mulut dan vagina. Kalau pada perempuan ya, ada pada mulut dan ada pada vagina. Itulah yang terjadi ya. Bagaimana dia mau makan seperti ini mulutnya. Bagaimana penderitaannya ya. Jadi ya mungkin Tuhan menghukumnya, mungkin dia selama ini hidup suka senang dengan pergaulan yang enggak benar gitu ya. Dia hanya memikirkan masa pada saat itu tapi tidak memikirkan masa selanjutnya atau masa depannya dia nggak pikirkan. Yang penting pada hari ini dia hidup bisa bersenang-senang. Batuk, kelenjar bengkak, keringat basah pada waktu malam. Jadi dia berkeringat pada waktu malam hari. Nah, pencegahan HIV ini bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. Ya, kalau udah menikah ya udah satu. Kan zaman sekarang ya nggak perempuan, nggak laki-laki, itu dalam punya suami cari yang lain juga. Ya, dalam punya istri cari yang lain juga ya. Itu ya zaman sekarang itu banyak terjadi, tapi ujung-ujungnya biasanya rumah tangganya kan hancur, akan berantakan. Gunakan kondom setiap kali berhubungan seks yang berisiko. Jadi mungkin kalau seandainya mungkin ada yang punya suami, sudah terlanjur punya suami, ternyata diketahui dia menderita AIDS, ya tentu ini yang bisa dilakukan lagi. Ya, ya kalau kita tahu, kadang-kadang ada yang tidak tahu, ini baru kejadian di lingkungan kita. Ya, ternyata yang perempuan orang baik-baik, orang sangat baik. Ya, kita sangat mengenal, kami sangat mengenal perempuan itu adalah orang yang sangat baik. Dan menikah dengan seseorang yang mungkin dia nggak tahu banyak, mungkin nggak begitu kenal, nggak begitu memahami siapa laki-laki itu, siapa pasangannya. Ya ternyata pasangannya, ya dia sebenarnya yang laki-laki ini udah tahu, dia udah tahu bahwa dia itu penderita HIV, tapi dia merahasiakan ke orang. Akhirnya dia menikah, ya menikah hanya beberapa bulan menikah, si istri langsung terkena. Ya orang tahunya meninggal adalah karena diare. Yang istrinya akhirnya meninggal, yang laki-laki kita nggak tahu sampai sekarang bagaimana kejadiannya, apakah dia masih hidup atau meninggal. Tapi yang jelas kita tahunya dengan yang perempuan, orang tahunya dia diare. Ya, ternyata penyakitnya adalah AIDS yang didapatkan dari suami yang memang penularannya sangat-sangat cepat. Dia mendapatkan atau dia terinfeksinya sangat-sangat cepat. Ya, dalam beberapa bulan di kondisi badannya sudah semakin kurus ya, akhirnya diare tidak berhenti-berhenti, ya akhirnya meninggal.
Ya, jadi begitu mungkin pada saat ini hati-hati memilih pasangan. Ya kita harus pelajari dulu siapa dia. Ya mungkin belum tentu dia kelihatannya dia baik-baik kok. Dia orang ini kok. Ya tapi kita nggak tahu di belakang itu kadang-kadang eh, kita nggak tahu orang bisa aja berpura-pura baik, tapi sebenarnya dia adalah orang yang tidak baik. Ya. Hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. Ya, ini mungkin kalau untuk kesehatan sekarang mungkin orang tidak ada pakai jarum suntik yang bergantian. Yang pakai itu biasanya nafsa sekarang yang masih suka memakai jarum suntik bergantian. Hindari pemakaian segala alat atau bahan yang tidak steril. Ya, jadi hati-hati kalau harus memakai sesuatu, ya contohnya di sini mungkin apa nih cukur jenggot gitu ya, bagi yang laki-laki mungkin ya kalau kita enggak tahu sekarang murah kok harganya ya, mungkin bisa enggak usah dipinjam-pinjam dari orang lain. Ya kalau sudah dipinjam orang lain yang kita tidak begitu kenal dekat, udah buang aja. Enggak usah bergantian dengan orang yang tidak kenal gitu ya. Pengobatan HIV sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang ada yaitu ARV, itu antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangbiakannya virus dalam tubuh. Jadi ini sifatnya hanya untuk menghambat, bukan untuk menyembuhkan. Ya, jadi biasanya penderita HIV itu dia tahu nih CD4-nya udah di bawah 350 ya karena biasanya dia dirasakan atau dia sudah dikatakan tidak ini kalau CD4-nya itu sudah 350 ya. Jadi biasanya dia akan merasakan maka dia akan minum ARV ini karena ARV ini juga mahal, bukan obat yang murah ya. Saya pernah tanyakan ke penderita HIV itu ternyata harganya untuk ini udah lama, udah berapa tahun yang lalu ya. Untuk 1 bulan itu bisa-bisa dia menghabiskan duit untuk obat ini sampai 1 juta untuk beli obat ini aja. Ya, terapi ARV memberikan kesempatan pada Oda untuk hidup lebih produktif. Jadi supaya dia tidak merasakan sakit, ya supaya dia mungkin tidak lemas sehingga dia mungkin bisa beraktivitas juga. Itu aja tujuan pemberian ARV ini. Ya, beda cara penularan, beda tren ya. Ternyata yang paling tinggi itu adalah nafsa. Kalau ini dia secara mendatar ini ya, maksudnya semakin lama memang semakin meningkat ya. Ini untuk penjajah seks ya, ini tren dari tahun ke tahun untuk penularan dari virus HIV ini. Ya, tidak boleh dilupakan penularan HIV dapat juga terjadi di dalam lapas. Ya, ya jadi kita nggak tahu nih di dalam lapas ternyata ini juga banyak. Ya, kenapa? Karena biasanya yang dites itu adalah anggota lapas yang baru, napi yang baru, sehingga yang lama di dalam mungkin dia selama di dalam bisa terinfeksi. Faktor penyebab akselerasi penyebaran HIV atau AIDS ini, kalau kita lihat zaman sekarang, ya karena angkanya semakin lama ini semakin meningkat, bukan hanya di kota, tetapi sekarang sudah sampai ke desa-desa, itu penderita HIV itu sudah sangat banyak. Penderita AIDS ini sudah sangat banyak. Ya, ya mungkin kemarin baru-baru ini ya, saya tanya ke seniornya, ya senior Anda, kasusnya apa dapatnya? Oh, HIV, Bu. Ada beberapa orang itu di rumah sakit lain, kasusnya apa? HIV, Bu. Ternyata banyak ya di tempat kita. Ternyata banyak penderita HIV ya. Dan penderita itu ternyata bukan hanya di kalangan orang yang mampu, bukan hanya di kalangan orang yang kaya-kaya sekarang. Ya, di semua lapisan itu sudah banyak penderita HIV ini sekarang ya. Jadi Ibu tanya, kasusnya siapa? Si Anu, Bu, umur waktu itu kalau nggak salah umurnya katanya 26 tahun. 26 tahun, Bu, banyak penderitanya. Dari mana? Ya ternyata dari pelosok. Kampungnya bukan orang ini ya,
Ini udah di rumah sakit kabupaten ini tahun kemarin, bukan kasus sudah lama, tahun kemarin, seniornya yang lulus kemarin. Pekerjaannya apa? Petani. Ya, habis itu ada lagi di tempat yang lain kasusnya apa kasusnya? Kenapa dia tertular Bu sama ini karena memang pasangan sama laki-laki. Ya, umurnya berapa? Ya sekitar itu juga masih di bawah 30-an. Pekerjaan apa? Petani juga. Itu di tempat yang berbeda. Jadi begitu banyaknya perkembangan sekarang. Ya, apa penyebabnya? Yang pertama industri seks yang berkembang sangat cepat. Kita lihat kan banyak tempat-tempat ya, mungkin masuk ke hotel, masuk penginapan, masuk ke mana-mana, ada kafe, ada ini yang perkembangannya pada saat ini sangat luar biasa. Adanya prevalensi penyakit kelamin yang sangat tinggi, ya tentu dia akan menularkan ke banyak orang jadinya kalau prevalensinya sudah sangat tinggi. Frekuensi penggunaan kondom yang rendah, ya orang nggak mau pakai kondom. Ya udah tahu berisiko nggak pakai kondom. Urbanisasi dan migrasi penduduk yang tinggi, kita lihat sekarang orang ya liburan kemana-mana, bekerja kemana-mana, ya kadang-kadang di sana pekerjaannya nggak tahu kita ngapain, ya supaya mendapatkan uang yang banyak. Ya, jadi ada satu daerah yang di sana kasus HIV ini juga banyak. Ternyata apa? Kenapa? Karena orang di sana ternyata dia banyak yang suka atau banyak merantau. Sehingga dia membawa ke kampungnya. Mungkin menikah dengan orang kampung, ya akhirnya orang kampungnya atau istrinya terkena, ya anaknya juga terkena. Selanjutnya perubahan perilaku seksual yang cenderung lebih bebas. Ya. Yang lain adalah penyebabnya pemakaian injeksi dan jarum suntik yang tidak steril, meningkatnya industri pariwisata dan lalu lintas ke luar negeri. Ya, penyakit lain terkait HIV, apa yang terjadi yang dirasakan oleh penderita HIV ini, dia merasa kelelahan, demam, diare, limfadenovat, ya adanya pembesaran pada kelenjar limfa, dan semakin lama dia semakin kurus. Ya, itulah yang terjadi atau yang sering ditemukan atau penyakit yang sering ditemukan pada penderita HIV ini. Salah satu ciri penyakit HIV adalah terjadinya Wasting Syndrome pada seseorang. Ini ditunjukkan dengan hilangnya massa tubuh seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Bisa mencapai 10% dari massa tubuh yang normal. Ya, jadi mungkin dalam sebulan, dalam 2 bulan, berat badannya biasa 50, mungkin dah turun 5 kilo. Ya, jadi penurunan berat badannya sangat cepat. Kafeksia adalah penurunan berat badan, massa otot, dan kelemahan yang sangat ekstrim terjadi pada orang ini. Mengapa Wasting Syndrome terjadi? Ada 5 penyebab terjadinya Wasting Syndrome. Yang pertama, infeksi HIV membuat tubuh membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk memerangi infeksi. Tapi di saat yang sama, HIV menyebabkan malabsorpsi, yaitu kelainan pada sistem penyerapan nutrisi. Nah, jadi tubuh butuh energi yang cukup banyak, butuh nutrisi yang cukup banyak, tetapi penyerapannya juga sudah sangat terganggu. HIV langsung mempengaruhi lapisan usus, ya, jadi makanya penyerapannya cepat sekali terganggu, ya. Akibatnya itulah orang menjadi diare, ya. Infeksi oportunistik ini mengganggu penyerapan, ya tentu ya. Mulutnya mungkin sudah infeksi, ya, ususnya sudah infeksi, tentu penyerapannya akan terganggu. Terjadi diare kronis yang tak kunjung sembuh selama berhari-hari, kondisi kesehatan yang buruk, maka nafsu makan pun hilang.
Ada pasti ya. Bisu-bisu kecil di mulut dan sakit tenggorokan serta pembengkakan kelenjar menambah penderitaan penderita AIDS ini. Obat-obatan yang digunakan mengurangi gejala dan komplikasi infeksi HIV bisa menekan nafsu makan. Ternyata obatnya juga mempengaruhi nafsu makan dan menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, perubahan fungsi indera pengecat, sehingga makanan yang masuk pun terasa tawar. Jadi begitu ya diminum obat ya ternyata obatnya juga banyak hal yang dipengaruhinya. Program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Jadi ini yang ya tentu ini harus kita lakukan ya. Tentu kita tidak bisa biarkan anak yang tanpa dosa, tanpa kesalahan apa-apa, akibat dari orang tua dia menjadi menderita. Ya, jadi program yang dilakukan itu mengapa pencegahan penularan dari ibu ke anak ini harus dilakukan. Penularan HIV pada anak 90% karena terjadinya penularan tadi dari ibu ke bayinya. Ya, jadi anak menderita karena penularan dari ibu ke bayi 90%-nya ibu atau yang menderita HIV tertular 10% anaknya akan tertular. 10% karena transfusi. Ya. Infeksi HIV dari ibu ke anak mengganggu kesehatan anak. Penularan dapat ditekan sampai 50% melalui berbagai intervensi, memungkinkan dilakukannya pencegahan primer kepada pasangan dan perawatan serta keluarga. Ya, ini mungkin hal-hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko penularan dari risiko HIV dari ibu ke bayi. Ya, periode masa kehamilan itu masa transmisinya itu pada kehamilan risikonya 5-10%, pada saat persalinan itu 10 dengan 20%, pada saat menyusui itu 10 dengan 15%. Itulah risiko penularannya dari ibu ke bayi. Untuk itu perlu antisipasi penularan ini, pemeriksaan yang rutin pada ibu hamil melakukan tes HIV. Ya, strategi pencegahan penularan dari ibu ke anak, kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah cegah penularan HIV. Ya, itu untuk perempuan yang usia produktif, tentu cegah penularan HIV pada penularan HIV ke anak. Yang pertama itu melakukan penyuluhan HIV, ya, pelatihan perubahan perilaku. Ya mungkin nggak tahu nih ibu, nggak tahu nih mahasiswa ibu ini apakah punya perilaku yang baik atau tidak. Ya itu diri kita sendiri yang tahu. Teman-teman Anda juga belum tentu tahu. Anda mungkin temannya tahu, oh dia punya pacar, oh pacarnya senu, tapi kan kita nggak tahu sampai sejauh mana ya dia berpacaran, sampai jauh mana kebaikan dari pacarnya kan kita nggak tahu. Jadi mungkin diri kita yang tahu sendiri, ya lakukanlah. Kalau memang kita selama ini mungkin punya perilaku yang kurang baik, ya lakukanlah perubahan perilaku, karena Anda adalah perempuan yang usia reproduktif ya. Penyebar luas biasa materi penyebarluasan materi cetak tentang pencegahan HIV. Jadi mungkin kita juga perlu, kita orang kesehatan, kita orang yang tahu, mungkin kita perlu menyampaikan ke orang lain yang mungkin dia yang tidak tahu. Ya kita mungkin Anda sudah belajar tentang HIV, bagaimana penularannya, bagaimana risikonya, bagaimana penderitaannya nanti. Mungkin Anda sebagai teman, ya sebagai sahabat mungkin juga bisa menyampaikan ke teman-temannya. Ya, layanan VCT dan lain-lainnya ya. Untuk pencegah penularan HIV bagi ibu yang HIV positif atau perempuan yang HIV positif itu apa yang dilakukan negatif itu udah aman ya, nggak ada masalah. Tetapi bagi perempuan yang usia produktif yang HIV-nya positif, ya perempuan HIV positif sebaiknya itu tidak hamil atau cegah kehamilan. Ya tentu dengan melakukan konseling dan juga melakukan atau memakai sarana kontrasepsi.
Kalau dia tidak hamil, aman. Kalau sempat dia hamil, ya perempuan hamil HIV positif yang harus dilakukan tentu cegah penularan ke bayi. Ya, bagaimana pencegahan penularan ke bayi? Tentu dengan pemberian ARV, berarti obat HIV tadi ya, konseling kesehatan untuk ibu hamil, konseling pemberian makanan bayi, dan lakukan persalinan yang aman. Kalau dia melahirkan, ya bayi HIV negatif, sudah selesai. Tapi kalau dia melahirkan bayi yang HIV positif, ya tentu ini perlu dukungan psikologis secara sosial dan perlu melakukan perawatan terhadap bayinya. Ya, apa yang harus dilakukan? Tentu pengobatan dengan ARV, pengobatan infeksi oportunistiknya, bantuan pemeriksaan kesehatan, layanan support group, ya karena sekarang banyak grup-grup untuk ini juga banyak sekarang ya, yang untuk mencegah adanya atau pencegahan penularan HIV ini. Perawatan anak dan imunisasinya harus diperhatikan, dan tentu memerlukan bantuan finansial. Kenapa dia memerlukan bantuan finansial? Biasanya kalau dia atau orang tuanya menderita HIV, ini secara ekonomi biasanya dia sudah sangat-sangat lemah ya, karena dia tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan. Tentu anaknya memerlukan bantuan secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu dengan HIV karena risiko penularan dari ibu ke anak tadi, maka pada saat udah perempuan menderita HIV tentu tidak dianjurkan untuk hamil. Mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya perlu penanganan berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif, pemberian obat anti-RV, konseling tentang HIV, ya, dan makanan bayi serta pemberian makan bayi dan persalinan yang aman. Pemberian dukungan psikologi sosial dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta bayi dan keluarga. Isu yang mungkin dihadapi oleh ibu dengan HIV, ya, yang perlu kita inikan adalah kepatuhan untuk minum obat atau HRV, biaya untuk pemeriksaan laboratorium setiap 3 bulan, dan biaya untuk memperoleh ARV. Jadi kebutuhannya jadinya sangat tinggi ya. Isu yang mungkin dihadapi oleh anak menjadi yatim piatu lebih dini karena ya tadi ya penderitaan ibunya badannya makin kurus, dia diare, dia demam, ya lemas, ya banyak infeksi oportunistik ya yang menyebabkan ya kemungkinan dia untuk meninggal lebih awal sehingga anak akan yatim piatu ya. Biaya pemeliharaan kesehatan lebih besar daripada bayi yang normal. Nah, pemberian obat antiretrovirus atau ARV tadi, ARV untuk penularan ibu ke bayi bertujuan untuk menurunkan kadar HIV serendah mungkin sehingga mengurangi risiko penularan. Jadi mudah-mudahan ya dengan pemberian obat ya anaknya tidak tertular. Diberikan kepada semua perempuan HIV yang positif yang hamil tanpa harus memisahkan kadar CD4-nya lebih dahulu. Jadi kalau orang penderita HIV biasanya dia kalau 350 baru dia minum obat ARV ya, karena tadi obatnya mahal. Tetapi pada perempuan yang hamil itu tidak perlu memeriksakan, selalu harus diberikan, rutin diberikan. Persalinan yang aman, ibu, pasangan dan keluarga perlu dikonseling sehubungan dengan keputusan cara persalinan. Jadi ini biasanya persalinan itu lebih aman adalah dengan seksio. Penata laksanaan persalinan harus memperhatikan kondisi fisik ibu berdasarkan penilaian oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang aman, seksio,
Ya, ini sesio berencana akan menghindari kontak bayi dengan darah dan lendir genitalia ibu dalam waktu yang lama. Jadi mempercepat supaya bayi tidak kena darah, bayi tidak ya secara ini cepat bisa dikeluarkan ya. Jadi tidak begitu lama dia kontak dengan waktu masa persalinan, karena persalinan itu kan adanya pendarahan-pendarahan ya. Beberapa penelitian menyimpulkan seksio sesar dapat mengurangi risiko penularan sebesar 50 sampai dengan 66%. Bila akan patuh secara normal atau bervagina, hindari trauma kepada ibu dan janin. Jadi jangan sampai ada luka ya kalau tetap akan dilakukan persalinan secara normal. Kemudian makanan bayi, ya transmisi vertikal HIV, kehamilan itu penularannya itu antara 5 dengan ARV itu 5-10% ya. Pada saat persalinan itu dengan HIV serta melakukan seksio itu adalah 20 sampai dengan 20%, dan pada saat laktasi atau menyusui ARV diberikan, kompromisis diberikan, dan susu formula ini akan memberikan atau akan menularkan risiko penularannya 10 sampai dengan 15%. Penularan HIV melalui ASI, penularan melalui ASI itu 5 sampai dengan 20%. Tingkat penularan meningkat seiring lamanya laktasi. Ternyata semakin lama dia menyusui itu semakin besar kemungkinan untuk terinfeksi ya. Kalau umurnya 1 sampai 6 bulan ya hanya sekitar kemungkinan 4%, tapi kumulatifnya katanya 4%. Kalau dia menyusul 7 sampai dengan 12 bulan itu meningkat menjadi 9%, dan 3 sampai 2 tahun ternyata semakin meningkat ya, mungkin sampai 16% untuk penularan. Ya. Akan meningkatkan kemungkinan bayi terinfeksi HIV pada masa laktasi. Ibu waktu itu sudah menyampaikan sebaiknya ini di diet ya, diet dapat infeksi kan itu bahwa pada yang atau ibu karena waktu itu disampaikan sebaiknya salah satu ya, kalau ASI ya ASI saja, kalau susu formula, jangan ada ASI diselang-seling. ASI ya mungkin paginya ASI, habis itu nanti kurang diberikan susu formula, ya tidak seperti itu ya. Ternyata di sini juga transmisi HIV melalui ASI itu ya ternyata menyusui campur itu lebih besar kemungkinan transmisinya, jadi kemungkinan terinfeksi yang makin besar. Kalau ASI eksklusif ini ya juga semakin lama semakin meningkat, dan mungkin untuk lebih aman kalau kita lihat dari transmisi virusnya sebaiknya susu formula. Konseling pemberian makanan bayi, ibu, pasangan dan keluarga perlu dikonseling sehubungan dengan keputusan pemberian makanan bayi. Ya, jadi harus dirembukan karena ini perlu dukungan keluarga. Sangat-sangat penting dukungan keluarga di sini ya. Kenapa tadi? Ya karena ekonomi susah ya, kita sakit-sakit, tentu keluarga yang akan berperan juga di sini. Diberikan susu formula bila memenuhi syarat AFAS ya. Masih ingat syarat AFAS? Coba lagi apa itu syarat AFAS ya. ASI eksklusif diberikan 6 bulan atau dihentikan segera bila syarat AFAS terpenuhi. Sangat tidak dianjurkan memberikan makanan campuran ASI ditambah susu formula. Nah, ini AFAS ya. Ingat lagi syarat WHO syarat untuk susu formula dapat diterima, mudah dilakukan, harga terjangkau, berkesinambungan, aman. Jadi makanya tidak boleh campur-campur. Tadi ya, kalau ini tidak didapatkan, tentu akan campur. Contohnya, oh ternyata susu tidak terbeli, gitu ya. Tentu akan diberikan lagi ASI. Ya ini yang tidak boleh. Kalau rasanya tidak bisa memenuhi ini, ya berikan ASI. Tapi kalau sudah dapat memenuhi ini saja yang diberikan.
Perlu manajemen laktasi yang baik untuk mencegah lecet dan radang payudara. Karena kalau radang lagi di payudaranya, kalau lecet lagi payudaranya berarti akan ada luka di sana. Ya akan ada darah yang keluar. Akibatnya tentu ya anaknya akan mungkin tadinya aman, ya karena disusui dengan payudara yang lecet, adanya peradangan, ya akhirnya anaknya menjadi tertular. Bila puting susu sedang lecet atau luka, ASI tidak diberikan melalui puting yang lecet. Mungkin itu materi kita untuk hari ini tentang HIV dan AIDS. Baik, sebelum kita ke diskusi, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke diskusi ya. Siapa yang akan menyajikan kasusnya hari ini, Jihan? Winda, Bu. Dinda, Ya, Bu. silakan. Yang lain pada kemana nih? Kok dari tadi Bu lihat kameranya pada dimatiin, masih tidur ya? Ibu lihat kok dari tadi siapa yang menghidupkan kamera, siapa yang tidak. Ada yang izin ke WC, Bu. Izin apa? Izin ke WC, Bu. Iya, izin ke WC itu kan hanya apa? Tidak harus dimatikan juga kamera ya. Silakan, Indah ya, silakan. Baik, Bu. Baiklah, saya akan menampilkan kasus yaitu Nyonya A, ibu rumah tangga usia 51 tahun, didiagnosis hipertensi dan dislipidemia. Berat badan 79 kilo, tinggi badan 158 cm. Riwayat penyakit, pasien pernah operasi pemasangan satu buah ring di pembuluh darah ke jantung 3 tahun yang lalu. Pada keluarga tidak ada riwayat penyakit yang sama. Keluhan pasien saat ini kaki bengkak dan memerah pada pergelangan kaki sebelah kanan. Hasil pemeriksaan laboratorium asam urat 8 mg per dl, gula darah puasa 82 mg per dl, gula darah 2 jam 117 mg per dl, kolesterol total 485 mg per dl, trigliserida 37 mg per dl, LDL 215 mg per dl, HDL 35 mg per dl. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 150/100, terasa sesak dan kadang mual. Dari hasil anamnesis diketahui riwayat makan pasien sebelum masuk rumah sakit sebagai berikut. Pagi nasi putih, sayur buncis, tahu goreng. Siang nasi putih, telur dadar, sayur asam. Selingan sore goreng pisang. Malam nasi putih, ikan goreng. Selingan malam bakwan, teh manis. Susunlah terapi diet dengan metode NCT. Yang pertama, asesmen data antropometri. Penilaian berdasarkan IMT, pasien memiliki status gizi obesitas, yaitu dengan IMT 31,65. Data biokimia, asam urat tinggi, gula darah puasa normal, gula darah 2 jam normal, kolesterol total tinggi, trigliserida rendah, LDL tinggi, HDL rendah. Penilaian dari data biokimia di atas, pasien mengalami penyakit dislipidemia.
Data klinik, tekanan darah pasien tinggi, pasien pernah operasi pemasangan 1 buah ring di pembuluh darah ke jantung 3 tahun yang lalu, pada keluarga tidak ada riwayat penyakit yang sama, kaki bengkak dan memerah pada pergelangan kaki sebelah kanan, terasa sesak dan kadang mual. Berdasarkan data fisik dan klinis, pasien mengalami hipertensi dan dislipidemia. Data dieteri atau riwayat gizi atau makanan. Berdasarkan Nutri-Survey, asupan pasien energi 2.886,4 kalori, yaitu 142%, protein 69,8 gram, 116%, lemak 86,1 gram, 125%, karbohidrat 496,3 gram, 158%. Penilaian berdasarkan data dieteri dapat diketahui bahwa kebiasaan makan pasien kurang baik karena olahan makanan pasien banyak yang digoreng dan asupan pasien berdasarkan Nutri-Survey berlebih dari kebutuhan. Riwayat personal, penyakit sekarang hipertensi dan dislipidemia. Riwayat ekonomi, sosial budaya, pasien seorang ibu rumah tangga. Pasien memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Saat ini pasien didiagnosis hipertensi dan dislipidemia. Diagnosis gizi, yang pertama ada domain intake, NI22, kelebihan asupan oral, berkaitan dengan kebiasaan makan pasien kurang baik karena pengolahnya sering digoreng, ditandai dengan hasil recall energi 142%, protein 116%, lemak 125%, dan karbohidrat 158% dari kebutuhan. Domain klinik, perubahan lab Sebentar. terkait. Mungkin kita langsung aja diskusi ya. Kelebihan asupan oral berkaitan dengan kebiasaan. Coba ke atas lagi sebentar, Winda. Ya, Bu. Asesmennya, Winda. Ini data antropometri 31,65 ya. Obesitas karena intinya. Data biokimia sama gula darah normal. Lanjut ke bawah, pelan-pelan ke bawahnya. Ada kolesterol tinggi, rendah, tinggi. Lanjut. Ya, lanjut ke bawah. Penilaiannya kenapa kok dapat diketahui Bapak kebiasaan makan pasien kurang baik karena olahan masakan banyak yang digoreng dan asupan pasien berdasarkan nutrisi berlebihan. Berasa tidak perlu dibuat di sini banyak yang digorengnya ya. Penilaiannya apa? Penilaiannya udah penilaiannya kebiasaan makan pasien kurang baik. Kalau penilaian data ini berarti dia di sini asupannya yang berlebihan kan gitu tuh ya, asupannya yang berlebihan ini. Penilaiannya asupan pasien yang lebih. Ke bawahnya. Pasien seorang ibu bertanggung pasien memiliki sesuatu yang domain intake ya. Kelebihan asupan oral berkaitan dengan apa? Kebiasaan makan kurang baik karena pengolahan yang sering digoreng. Kelebihan asupan oral ya. Penyebabnya ya berarti porsi makan yang besar ya, belum tentu sering digoreng akan menyebabkan asupannya lebih.
Ya, karbohidrat aja 158% itu. Belum tentu karena digoreng. Jadi kebiasaan makan yang kurang baik mungkin dan porsi makan yang besar. Gitu ya. Atau yang lain ada domain intake yang lain, coba yang lain. Apa domain intake yang lain? Coba yang lain, apa yang dibuat domain intake-nya? Coba, siapa yang punya domain intake yang lain? Putri Sofian, apa domain intake-nya? Sama Bu, NI 2.2 Bu. Apa tuh? Apa yang dibuat yang di 2.2 itu? NI 2.2 asupan oral inadekuat berkaitan dengan kebiasaan makan yang tidak baik. Ditandai dengan Mana sama NI 2.2? Ini kelebihan NI 2.2 apa? kelebihan asupan Bu. Kok tadi dibacanya lain pula. Habis itu berkaitan dengan Kebiasaan makan yang tidak baik Bu. habis itu Ditandai dengan hasil energi, asupan energi 142%, protein 116%, lemak 125%, dan karbohidrat 158%. siapa Rim? Yang lain? Dinda bikin apa Dinda? Indra, mana Dinda? Nggak ada Dinda. Iya, Bu. Dinda bikinnya apa? Apa Dinda buat? Domain intake Dinda ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan pengetahuan ditandai Keseimbangan. dengan energi 96%, protein 69%, lemak 195%, dan karbohidrat 74%, Bu. Berarti kurang sama Dinda asupannya. Ya. Ya kan enggak ada yang 100% tadi kan? Halo Dinda, mana suaramu? Iya, Bu. Berarti enggak ini. Kurang asupannya. Sama Dinda ketidakseimbangan zat gizi, Bu. Ya, NI ketidakseimbangan zat 54, gizi. Bu.
Ini 54. Ya, berarti kurang di sana ya. Yang lain, Rizky bikin apa Rizky? Punya Rari penilaian recall-nya beda sama pindah presentasinya, Bu. Jadi domain intake-nya ada NI 562 sama NI 54. Apa tuh? MI 562. Kelebihan asupan lemak berkaitan dengan kecenderungan makan makanan yang digoreng ditandai dengan Ya. asupan lemak 138,24%. Ya, bisa, boleh. Ya. Di sana hasilnya apa? Dinda hasil recall-nya itu berapa ininya? Berapa energinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa? Halo? Halo? Halo Dinda? Mana orangnya? Halo, dengar nggak suara Iya, Ibu? Bu. Kok diam aja? Berapa dapatnya yang lain energi? Tadi kan kelebihan Iya, Bu. asupan lemak ya. Energi berapa? Protein berapa? Proteinnya 69, Bu. Proteinnya 69. 69 apa nih persen? 69%, Bu. Oh, kok jauh sekali ke bawah ya? Coba ke apa lagi Winda ke menu lagi ke atas Winda. Nasi 8 sendok makan. Oh, program toge minyak goreng. Baru sampai. Ya mungkin coba Anda ini lagi nanti ya karena ini kayaknya jauh-jauh sekali berbeda ininya. Ini 100 gram, 200 gram. Nah, ini kan sudah ada, ini kan tinggal masukkan ini kan. Ya, Bu. Nah, kenapa kok jauh-jauh sekali hasilnya? Kok beda sekali hasilnya nih? Kalau Putri dapatnya berapa? Energi protein lemaknya, Putri? Iya, Bu. Putri dapatnya berapa? Energi protein lemak tadi berapa? Tadi Ibu dapat energinya 70 Ya, kok energi 70? lebih 116, Bu. Ah, ini 116. Persennya? Iya, persennya, Bu. Persennya. Protein 72,8%, lemak 203,6%, karbohidrat 75,6%, Bu. Ya coba di ini lagi ya, dihitung lagi kenapa kok terlalu jauh beda ini apa Nanda? Maksud Ibu tuh kok bisa beda-beda hasil recall. Ini kan harusnya tidak ada beda-beda lagi ya. Kalau ini yang Ibu berikan, mungkin bisa Anda berbeda untuk apa? Kan ini bisa mungkin ini berbeda. Nah, tapi kalau udah ini yang Ibu berikan, kan ini yang udah ada ini angkanya ini. Harusnya hasilnya nggak beda-beda kan? Ya Iya, kan? Bu. Karena ini udah gram semua ini. Harusnya ini sama. Kenapa kok bisa beda energi beda-beda gitu? Ya coba dilihat lagi nanti ya. Ibu nggak tahu, Ibu nggak ngitung ini juga siapa yang benar siapa yang salah ini. Ya kalau Winda malah lebih semua ini jadinya tadi.
Oke, ya di ini lagi nanti ya, dicoba lagi ngitungnya. Ini harusnya nggak akan berbeda, harus sama nih semua. Dah lanjut ke bawahnya, Winda. Ke diagnosa lagi, Winda. Dan ada yang lain, ada domain intek yang buat yang lain? Jihan buat apa Jihan domain inteknya? Sama kayak Dinda tadi, Bu. Sama kayak Dinda tadi. Iya, Bu. Yumiarsi. Mana orangnya? Yumiarsi. Imersi izin sakit, Bu. Oh, Yumiarsi yang sakit ya? Oh ya, Iya, oke. Dah, kalau Hamnida buatnya apa? Domain inteknya Hamnida? Ketidakseimbangan zat gizi, Bu. Ketidakseimbangan zat gizi. Itu. berkaitan dengan pasien suka makan makanan yang digoreng, ditandai dengan energi 96%, protein 69%, lemak 190%, dan karbohidrat 74%, Bu. Kita lanjut ke domain klinik. Winda, baca Winda. Yang kedua itu domain klinik, ada NC22, perubahan lab terkait gizi berkaitan dengan penyakit dislipidemia, ditandai dengan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida, LDL tinggi, HDL rendah. Yang kedua ada NC33, kelebihan berat badan atau obesitas berkaitan dengan sering makanan-makanan dengan olahan digoreng, ditandai dengan IMT 31,65 kg per meter kubik. Tapi kalau untuk Winda ini bisa aja kelebihan berat badan atau obesitas berkaitan dengan asupan yang berkaitan dengan sering makan gorengan, makan yang berlebihan mungkin ya tandai dengan dengan asupan yang berlebihan ini kan. Kan kalau dilihat tadi asupannya Winda itu kan lebih semua tuh, Winda energi, protein, lemak ya. Ya berkaitan dengan asupan yang lebih tandai dengan IMT. Yang lain apa ada buat domain klinik yang lain? Ada yang lain domain kliniknya? Ya, Anda tuh coba ini ya. Ibu, yang untuk kelas komersial angkatan ini berarti kan? Ya. Erda, Iya, Bu. kelas ini kan yang komersial ini sekarang. Kok Ibu Ya, dengar Bu. di komersial itu Anda membuat diagnosanya pada NCP-nya pada nggak benar, Ibu dengar? Kok salah-salah semua? Ya harusnya ini semester ini semua sudah paham ini karena kita udah mau PKL lagi kan? Gimana Anda mau ber-PKL ini kalau hasilnya seperti ini? Masih belum banyak yang nggak benar katanya untuk NCP-nya. Ada domain behavior, Winda, kalau tidak ada yang lain? Yang ketiga, domain behavior atau perilaku, NB11, kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi berkaitan dengan kurang terpaparnya informasi gizi, ditandai dengan sering memakan makanan dengan olahan digoreng. Ya. Yang selanjutnya, intervensi. Tujuan dietnya, satu, memberikan asupan sesuai dengan kebutuhan pasien,
Yang 2, menormalkan nilai lab terkait gizi. 3, menurunkan berat badan menjadi berat badan normal. 4, memberikan edukasi kepada pasien yang supaya pasien bisa mematuhi diet yang diberikan. Lanjut, prinsip dan syarat diet. Yang B, prinsip dan syarat diet, energi sesuai berat badan dan kebutuhan yaitu 2.380,125 kalori, kebutuhan pasien 15% dari total energi, kebutuhan lemak sedang. Pasien kebutuhan protein, ya, kebutuhan pasien. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat 60% dari kebutuhan energi, serat tinggi terutama yang larut air, vitamin dan mineral cukup. Untuk energi yang didapatkan yaitu 2.396,295 kalori, protein 89,86 gram. Pasiennya dirawat nggak tadi tuh, Winda? Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya. Lemak 66,59 gram. Sebentar. Coba ke atas, sebentar. Winda ke atas dikit lagi. Ke atas lagi sebentar. Coba. Oke. Ya. Lanjut. Karbohidratnya 359,44 gram. Sebentar, untuk lemak berapa, Winda? Winda bikinnya berapa persen? 25, Bu. 25 tuh. Untuk lemak jenuhnya 7%, untuk tidak jenuhnya 10%, Bu. Tuh yang di bawah. Untuk lemak tidak jenuh gandanya, Bu. Nah, jadi berapa dia? Maksud Ibu tuh Winda lemak, gimana nih Winda hitungnya? 25%. Habis itu 25% ini, dari 25% ini 10%-nya, 7%-nya asal lemak jenuh gitu. Dari, bentar. Asam lemak jenuh 7%. 7%. Kenapa nggak langsung aja Indah kan ngambilnya yang lain, hitungnya gimana untuk lemak ini? Dari 25% ini Winda ambil 7%-nya asam lemak tidak jenuh gitu, asam lemak jenuh. Ya Winda? Iya, Bu. Ini kan jadinya berapa persen nih Winda? 27, Bu. Nah, ini berapa? Tentu nggak cocok dia. Kenapa nggak Winda ambil aja 7% dari energi total? 7% dia dari lemak ya. 7% lemak dari energi total. 15 berapa persen untuk ini? Kan nggak harus lemak itu nggak harus 25. Maksimal 25 kan? Iya, Bu. Nah, kalau ini gimana nih? Ini total lemaknya berapa? Berarti Winda membagi yang ini nih sekarang 25% yang ini. Bagi ini gitu. Untuk ini, itu ini gitu. Kok Iya, jadinya Bu. hanya segini? Berapa gram jadinya nih? 16 gram. 17 berapa nih? Coba yang lain, paham yang Ibu maksud ini yang lain? Putri Sofian, paham nih enggak yang Ibu maksud? Paham, Bu. Paham ya, Aufa? Paham, Bu. Ya, jadi ini kan Winda mengambilnya 25%. Harusnya 25% itu kan 25% ini yang dibagi ya, makanya kalau ambil 7%, 7% dari energi total kan gitu ya, 7% dari energi total itu lemak jenuh. Contohnya mungkin Winda ngambilnya
17% contohnya. 17% berarti 7% dari lemak jenuh, sisanya 10% dari lemak tidak jenuh, kan begitu? Ya, tapi pengalinya tentu dari energi total. Kalau ini Winda mengalinya dari Lemak, Bu. lemak. Kalau dari lemak ini jadinya tentu jadi berapa ini? Tentu tidak sampai dia 100% ini. Ini kan jadinya harusnya dijadikan 100% dulu kan Winda? Iya, Bu. 100% lemak itu 66,56 kan itu jadinya 66,56 gram. Kan itu yang 100% lemak. Kalau Winda mau membaginya tentu 100%-nya berarti berapa persen jadinya yang untuk lemak jenuh? Lemak tidak jenuh. Kalau ini baru 27%-nya. Ya, jadi pengalinya 7% dari energi total, 10% dari energi total. Kalau ini baru 27% dari 100 gram lemak. Makanya dapatnya ini 4,6 gram, ini 6,65 gram, ini 6,65 gram. Totalnya baru sekitar 18, 17, sekian gram baru. Belum 66,56 gram. Ya, jadi kalau sudah memakai diet lemak tidak diet dislipidemia 2 nih kan yang 7% itu berarti maunya berapa? Kan di bawah 25, harusnya 7% yang lemak jenuh, 10-15% lemak tidak jenuh. Contohnya mungkin taruh diambil 15, berarti lemaknya hanya 22 gram, 7 tambah 15 berarti 22% lemaknya jadinya. Kalau ini nggak tahu kita nih bingung ibu tadi kok jadinya angkanya jadi kecil gitu. Ya jangan salah lagi nih ngitung dasar nih kurang ini kita jadinya nih kurang, berarti kan kurang energinya nanti ini dikasih lemak jenuhnya. Kalau sampai ke menu nih ke analisis menu nih Linda jadi bingung sendiri nih. Kok energinya nggak cukup-cukup gitu. Apa untuk yang lain ya? Nah, preskripsi diet ini diet enggak 1 apa 2 nih yang 7% itu lemak jenuhnya? Hah? Coba ke bawah. Dislipidemia 2, Bu. Dislipidemia 1, 10%, Bu. 10% ya. 1 itu 10%. Habis itu apa lagi prinsip dan syarat dietnya kalau dislipidemia 2 ini? Berapa ininya kolesterolnya? Kalau yang 1 berapa? Kecil dari berapa? Itu perlu Anda tahu itu ya. Dislipidemia 1 itu berapa kolesterol yang harus diberikan? Yang 2 itu berapa kolesterolnya? Lemak jenuhnya berapa? Itu harus hafal itu ya. Coba ke bawah rencana edukasi. Ada bahan makanan yang benar. Memberikan informasi mengenai bahan makanan yang benar. Ada bahan makanan yang salah. Hati-hati dengan bahasa ya. Nah, memberikan tentang pola makan yang benar, oke. Kalau pola makan mungkin ada yang benar. Tapi kalau bahan makanan nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah. Coba ke bawah lagi. Menjelaskan cara mengatur diet yang baik dan benar. Cara mengatur diet yang benar, gimana dia tahu cara mengatur diet yang benar? Cara mengatur diet yang benar itu kita. Kalau dia tentu pelaksana ya, bukan mengatur dia.
Lanjut ke bawah. Dieteri, biokimia, fisik klinik. Bentuk makanannya apa tadi? Dietnya diet apa tadi? Diet apa yang diberikan Winda? Yang dirubah tadi diet Dislipidemia. Itu apa lagi? Iya. Dislipidemia? Pasiennya apa penyakitnya tadi? didiagnosis dislipidemia dan hipertensi, Bu. Dislipidemia dan apa? Hipertensi, Bu. Nah, hipertensinya apa dietnya? Apa tuh hipertensi dietnya? Ya, rendah garam, Bu. Rendah garam. Ya di sini nggak ada dibuat rendah garamnya. Ya, ditambahkan nanti ya, dirubah. Di kemanakah rendah garamnya? Nanti dislipidemianya kolesterolnya turun, tapi tekanan darahnya makin naik. Ayo ke bawah. Nasi semut daging, nasi semut daging, buat tahu bening. Nah ini kan menunya juga nasi, semur daging, semurnya hati-hati nih, natrium, kecap ya, untuk orang hipertensi, oblok-oblok tahu, acar bening, jeruk manis, puding pisang, opor telur ayam, santan, tempe bacem, goreng ya, sup sayuran. Di mana nih kita memperlihatkan kita memberikan diet dislipidemianya. Nah ini kalau dihitung lemaknya ini susah nih, tidak akan sesuai dengan yang Winda buat tadi ini. Ya, Bu. Ya, oke. Ibu maunya ini ditampilkan satu lagi nih. Ibu mau melihat ini. Coba Nindalani, coba disajikan tugasnya. Terima kasih, Bu. Oke, Winda. Coba si Ninda. Ya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menyajikan NCP kasus jantung. Dari soal juga dibacain, Bu. Nggak usah. Ini aja mungkin. Apa? Coba di bawahnya asesmen aja. Asesmen yang pertama, riwayat makan. Pasien jarang mengkonsumsi buah-buahan. Pasien terlalu sering mengkonsumsi makanan yang digoreng. Jika dibandingkan dengan kebutuhan, didapatkan asupan pasien sebelum masuk rumah sakit, yaitu
energi 110,76%, protein 76,95%, lemak 160,42%, dan karbohidrat 100,8%. Penilaiannya, kebiasaan makan pasien yang kurang baik, asupan lemak yang berlebih. Untuk antropometri, berat badan 79 kg, tinggi badan 158 cm, IMT-nya 31,64 kg per meter kuadrat. Penilaian, status gizi pasien tergolong status gizi obesitas. Data biokimia, asam uratnya penilaiannya tinggi, gula darah puasa normal, gula darah 2 jam PP-nya normal, kolesterol total tinggi, trigliseridanya normal, LDL tinggi. Next, HDL-nya normal. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pasien mengalami gout arthritis dan dislipidemia. Untuk fisik dan klinis, tekanan darahnya 150/100 mmHg, terasa sesak, kadang mual, kaki bengkak dan memerah pada pergelangan kaki sebelah kanan. Penilaiannya dari data di atas diketahui bahwa pasien memiliki penyakit jantung dan komplikasi hipertensi. Untuk riwayat personal, Nyonya A, ibu rumah tangga usia 51 tahun, didiagnosa hipertensi dan dislipidemia. Riwayat penyakit, pasien pernah operasi pemasangan 1 buah ring di pembuluh darah jantung 3 tahun yang lalu. Pada keluarga tidak ada riwayat penyakit yang sama. Berdasarkan diagnosis dokter, pasien menderita penyakit jantung. Untuk diagnosis gizi, domain intake-nya NI 5.6.2. Kelebihan asupan lemak berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi pasien, banyak yang diolah dengan cara digoreng. Ditandai dengan asupan lemak 160,42%. Yang kedua, NI 5.5, ketidakseimbangan zat gizi berkaitan dengan kebiasaan makan pasien yang kurang baik. Ditandai dengan asupan 110,76%, protein 76,95%, lemak 160,42%, dan karbohidrat 100,8%. Untuk domain behavior, NB 1.1, kurang pengetahuan terkait makanan dan gizi berkaitan dengan kurangnya terpapar informasi yang akurat terkait gizi dan makanan. Ditandai dengan pasien lebih sering mengkonsumsi makanan yang digoreng dan tidak mengkonsumsi buah. Untuk domain klinis, NC 2.2, perubahan nilai lab terkait berkaitan dengan kaki bengkak dan memerah, pada pergelangan kaki sebelah kanan dan terasa sesak. Ditandai dengan kadar asam urat 8 mg per dl, kolesterol total 485 mg per dl, dan LDL 215 mg per dl. Untuk intervensi, Sebentar. Balik ke itu. Domain intake, domain behavior, domain klinik. Ya, perubahan nilai lab kok terkait apa nih? Ya, perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan kaki bengkak. Perubahan nilai lab disebabkan oleh kaki bengkak. tandanya Apa ini? Apa harusnya di sini? tinggi. Hah? Kenapa terjadi perubahan labnya? Apa kira-kira yang menyebabkan dia terjadi perubahan lab? Karena penyakit. Karena penyakitnya bisa, kenapa lagi? Pola makannya juga bisa, ya. Jadi bukan berkaitan dengan kaki bengkak. Kalau kaki bengkak ini tandanya nih kan.
Iya. Ya, bisa kaki bengkak, bisa ditanda ya kaki bengkak iya, kadar-kadar ini juga iya tandanya ya. Habis itu nggak ada di sini domain intake-nya tentang kelebihan berat badan ya. Harusnya kan ada. Karena IMT-nya tadi 31 kan? Iya, Bu. Nah, ini tidak ada dimasukkan apanya kelebihan berat badannya. Lanjut ke bawah. Tujuan To in bawah, Pep. Untuk intervensi, yang pertama tujuan menyeimbangkan asupan oral pasien, yang kedua menurunkan asupan lemak pasien, yang ketiga memberikan edukasi terkait kebiasaan makan pasien, yang keempat menormalkan nilai lab terkait gizi. Nomor 2, prinsip dan syarat diet, energi diberikan cukup yaitu 1804,27 kilokalori, protein diberikan cukup 15% yaitu 67,66 gram, lemak diberikan sedang 25% yaitu 50,11 gram, karbohidrat diberikan 60% yaitu 270,64 gram, kolesterol kurang dari 300 mg, dan membatasi dislipidemia pemberian berapa gizi. ini? Terus batasan Hitungannya, pemberian natrium. Lanjut. perhitungan BMR ke bawah, Pep. Energinya 1804,27 kilokalori. Proteinnya 15% dari total energi yaitu 50,11 gram. Lemaknya salah, Bu. Tidak ada pakai lemak jenuh sama tidak jenuh, Bu. Terus karbohidratnya 60% dari total energi yaitu 270,64 gram. Preskripsi dietnya, Dietnya diet jantung. iya, Bu. Harusnya diet apa? Diet dislipidemia. Diet dislipidemia ya. Bisa ada ya rendah garamnya ada ya rendah garam rendah purin. Untuk makanan makan lunak 3 makan pokok dan selingan oral. Kamu menyesuaikan dengan kebutuhan. Coba Winda tadi berapa energinya Winda didapat Winda? Total energi tadi Winda? Enggak, bukan yang ini. Yang si Winda punya tadi. Winda. 2.396, Bu. Kenapa Winda pakai perhitungan berapa tadi? Berapa dan berapa? Pakai BEE, Bu. Berat badan, Indah pakai berat badan aktualnya, Bu. Berat badan aktual Winda pakai seharusnya masih ingat enggak prinsip pada obesitas itu? Kalau kita pakai berat badan aktual harus ada apa setelah itu? Harus ada pengurangan berat Harus badan. ada pengurangan. Ya, Winda pakai pengurangan enggak tadi? Enggak, Bu. Enggak. Ya harusnya ini suatu hal yang tidak boleh salah lagi. Ini Anda sudah semester 7, semester 6 ya sekarang ya. Harusnya enggak ada yang salah lagi di perhitungan-perhitungan. Kenapa kok masih banyak yang salah ini? Ya, kalau barusan lemaknya ada dipakai lemak ini semua. Enggak ada pakai lemak, enggak dipisah lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lanjut. Ninda. Untuk rencana edukasinya, tujuannya pelaksanaan diet jantung 2 plus rendah garam dan purin dengan perubahan gaya hidup. Metodenya konseling, materinya memberikan pengetahuan tentang penyakit, penata laksanaan diet sesuai penyakit, serta pemberian saran makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dilarang. Medianya food model, buku foto, bahan penukar, leaflet. Waktu 30-60 menit, tempatnya ruang rawat inap.
sasaran pasien dan keluarga. Bawah Feb. Untuk monitoringnya, asupan energi 110, standarnya 80-100% setiap hari. Asupan protein 76,95, standarnya 80-100%. Asupan lemak 160,42%, standarnya 80-100%. Asupan karbohidratnya 100,8%, standarnya 80-100%. Untuk antropometri 31,64 kg per meter kuadrat, normalnya 18,5 sampai 25 kg per meter kuadrat. Untuk asam urat 8 mg per dl, normalnya 3,4 sampai 7 mg per dl. Kolesterol total 485 mg per dl, normalnya kurang dari 200 mg per dl. Untuk LDL 215 mg per dl, normalnya kurang dari 130 mg per dl. Untuk fisik dan klinis, kaki bengkak dan merah, normalnya tidak bengkak dan merah. Untuk sesaknya ada, normalnya tidak ada. Untuk mual ada, normalnya tidak ada. Tekanan darah normalnya 120/80 mg per dl. Untuk behavior, kebiasaan makan, variasi menu selalu digoreng. Normalnya tidak. Penyakit jantung dan penyakit terdahulu. Untuk menu sehari. Untuk menu sehari makan pagi jam 7, nasi putih, pepes ikan, tahu bumbu kuning, dan bening bayam sama buah pisang. Untuk snack pagi, jus semangka dan naga. Untuk makan siang, nasi putih, sup ayam, tempe bacem, tumis buncis wortel, dan buah jeruk. Untuk snack sore, klepon. Klepon boleh diberikan makanan lunak itu kan? Tidak, Bu. Klepon itu tepung apa? Tepung beras apa tepung ketan? Tepung ketan. Klepon itu tepung ketan ya. Nggak ingat lagi, ketan itu boleh nggak untuk makanan lunak tadi itu? Lanjut. Tidak, Bu. Untuk makan malam, nasi lunak, ayam panggang bumbu kuning, tahu fantasi, tumis toge, dan buah pepaya. Ya, baik, mungkin sudah kita lihat tadi ya. Jadi mungkin yang harus Anda pelajari bagaimana membuat diagnosa, ulang lagi, pelajari lagi. Ini Anda udah semester terakhir ini ya. Bagaimana diagnosa tadi, bagaimana perhitungan yang perlu diperhatikan lagi, prinsip dan syarat diet ya. Dan apa yang harus dilakukan monitoring berdasarkan apa kita memonitor, apa yang perlu kita monitor itu tentu ada di atasnya dulu ya, tidak apa yang mau kita monitor, tapi pasti ada apa yang harus dimonitor. Tentu yang dimonitor yang ada masalah itu yang harus kita monitor. Ya, jadi tolong untuk yang ke depan, tugas-tugas ke depan tidak ada lagi yang salah ya. Mungkin ke depan Ibu nanti Ibu aja yang nunjuk lagi siapa yang akan tampil ini. Baik, kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup kuliahnya? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan kuliah kita untuk hari ini. Ya, nanti untuk materi yang tadi dan kasus nanti akan Ibu kirim lagi di Google Classroom. Oke, demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.